selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu Guru harap kalian semua tetap sehat ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita wajib berdoa dulu ya anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan doa Bapa kami. Nah, kemudian yang ini ada dua gambar yang menunjukkan bagaimana sikap kita ketika berdoa. Ya, langsung saja. Mari kita ambil posisi berdoa ya anak-anak. Nah, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi bebaskanlah dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema ke-6, yaitu pada pembelajaran yang kedua, subtema 1, suhu dan kalor ya, yaitu tentang panas dan perpindahannya ya. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan, di sini ada dua gambar ya. Ada dua gambar. Gambar yang pertama itu adalah teh hangat. Kemudian gambar yang kedua ini adalah es jeruk ya. Nah, di sini ada bacaan ya. Mari kita baca bersama-sama. Nah, sore itu Ayah dan Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Nah, di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaannya Siti. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah anak-anak membuat teh panas atau es jeruk di rumah? Nah, kemudian ada jawaban atau pertanyaan yang kedua. Apa yang perlu atau kita perlukan untuk membuat segelas es jeruk ya? Nah, tentu anak-anak di rumah pernah membuat teh panas ya. Dan anak-anak pasti tahu apa yang digunakan untuk membuat teh panas ya. Tentunya yang pertama itu adalah kita harus memasak air ya, air panas. Nah, ketika mendidih kita siapkan 1 gelas, kemudian kita ambil gula, dan kemudian baru kita seduh dengan air panas dan baru kita kocok ya, atau kita aduk-aduk ya. Nah, untuk selanjutnya untuk membuat segelas teh panas, nah di sini penjelasannya ya anak-anak. Anak-anak memerlukan beberapa sendok daun teh atau 1 sendok teh yang sudah dihaluskan ya, maksudnya teh bubuk ya anak-anak, dan air panas. Nah, sedangkan untuk membuat es jeruk tadi, anak-anak itu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Nah, kemudian bagaimana anak-anak dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan jeruk itu terasa dingin? Nah, di sini ada penjelasannya ya anak-anak ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra Praba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk kepada perbedaan suhu dan panas ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Indra Praba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara cepat derajat panas dan dingin suatu benda. Nah, tangan tidak hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, pernahkah kalian atau anak-anak pergi berkemah ke daerah pegunungan? Nah, ketika malam hari, saat anak-anak berkemah di daerah pegunungan, maka anak-anak akan merasakan bahwa cuaca di sekitar anak-anak pasti akan terasa sangat dingin ya. Nah, sehingga anak-anak itu memerlukan jaket yang tebal untuk menghangatkan tubuh. Kemudian perbedaan suhu dan panas itu tadi kita lanjutkan ya. Di sini ada penjelasan tentang panas ya.
Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda, ya. Mengapa dikatakan berbeda? Karena energi panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api yang telah dipanaskan tadi. Nah, kemudian energi panas akan membuat batang logam tersebut menjadi sangat panas, ya, karena terbakar oleh api tadi. Nah, ketika batang logam tersebut panas, maka suhunya akan meningkat, ya. Ketika batang logam menjadi dingin, maka suhunya akan menurun. Nah, di sini yang dimaksud dengan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat pada panas suatu benda. Nah, suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia atau di negara kita yang sekarang ini adalah derajat Celcius, ya. Kemudian alat untuk mengukur untuk mengukur suhu itu disebut termometer, ya anak-anak. Nah, di sini satuan panas yang dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ayo kita membaca bersama-sama ya. Kita lanjut kepada koran atau surat kabar. Nah, di sini yang dimaksud koran atau surat kabar itu adalah salah satu media cetak yang paling lama dikenal atau diciptakan oleh manusia, ya. Nah, manusia itu adalah kita sendiri, makhluk hidup, ya. Nah, surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya. Nah, salah satu informasi di dalam surat kabar itu adalah yang pertama itu adalah barang-barang kebutuhan manusia, ya, atau iklan-iklan yang atau iklan-iklan itu tentang barang-barang yang kita butuhkan, ya, kita atau masyarakat. Nah, bersama dengan teman sebangkumu, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar yang sering digunakan keluargamu. Nah, barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas. Nah, bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Nah, gambar barang-barang tersebut biasanya akan terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar. Nah, kemudian di sini ada gambar, ya anak-anak. Ada gambar dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang suhu, ya. Nah, di sini untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer itu tadi, maka mari kita lakukan percobaan sederhana ini, ya, secara individu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, di sini ada beberapa bahan. Yang pertama itu adalah air. Ya, anak-anak menyiapkan air. Kemudian yang kedua adalah pewarna makanan. Kemudian yang ketiga itu adalah botol kecil. Yang keempat, sedotan. Ya, yang kelima, lilin mainan atau plastisin dan tanah liat. Ya, ini. Kemudian kain hangat. Nah, selanjutnya langkah percobaan, ya. Percobaan yang pertama itu adalah tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Nah, ini adalah contoh gambarnya, ya anak-anak. Gambar nomor 1, ya. Kemudian lanjut kepada nomor 2. Nah, nomor 2 itu tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol, ya. Nah, seperti ini, seperti gambar di samping ini, ya. Diberi tanda dengan menggunakan spidol. Nah, kemudian kita lanjut kepada yang ketiga. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan di dalam botol tersebut. Nah, ini contohnya, ya anak-anak. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian percobaan yang selanjutnya itu adalah percobaan yang keempat, ya. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol tersebut, ya. Nah, ini adalah contoh, ya. Contoh dari percobaan nomor 4.